Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Baik, kita lanjutkan kembali pembahasan kita pada pagi hari ini insyaallah, yaitu membahas tentang keterangan tempat. Merupakan bahasan lanjutan dari pertemuan kita yang lalu, maf'ul fi, karena dia adalah zorof dan zorof terbagi menjadi dua. Ada zorof zaman dan ada zorof makan. Zarf zaman artinya keterangan waktu, dan yang akan kita bahas saat ini adalah zarf makan, yakni keterangan tempat. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, yakni al-imam Ibn Jurum rahimahullahu ta'ala. والظرف المكاني هو اسم المكان المنسوب بالتقدير فيه. Sama seperti zarf zaman ta'rifnya. Hanya saja di sini beda dengan makannya saja. Kalau kemarin zaman, ya. Kalau zaman ismuz zamani al-mansubu bi taqdiri fi. Kalau saat ini ismul makani al-mansubu bi taqdiri fi. Jadi dia isim yang menunjukkan tempat dan dia dinasab dengan takdir adanya fi. Dengan takdir adanya fi berarti fi-nya tidak ada, hanya ditakdirkan saja. Sama seperti zaraf zaman, takdirnya ini secara makna bukan secara lafal. Contohnya di sini ada amama, amama artinya di depan. Kemudian ada khalfa, khalfa artinya di belakang. Nah, kemudian ada kudama. Nah, dan ada waro'a di belakang juga. Waro'a dan khalfa ini memiliki perbedaan, walaupun secara umum maknanya sama-sama di belakang. Wa fawqa artinya di atas, tahta artinya di bawah, inda artinya di sisi, wa ma'a artinya bersama, wa iza'a kemudian hidza'a, tilqa'a dan sama itu hunaka, ya di sana. Beda dengan summa. Summa udah kita bahas, yakni huruf ataf. Kemudian ada huna, huna yang artinya di sini. Wa ma asbaha dzalik. Nah, pensyarah di sini berkata, aqulu, saya katakan, saya berkata, taqaddama anna zarfa naw'ani. Telah berlalu tentunya penyebutan zorof lagi menjadi dua. Ya. Yakni ada zorof zaman. Nah, wa qad sabaqa al-kalamu alaih. Dan telah berlalu perkataan atasnya. Wa zarfu makanin. Dan sekarang kita bahas zorof makan. Wal kalamul an fihi. Ya. Dan pembicaraan sekarang padanya. Wa anna kullan minhumma yusamma maf'ulani. Dan tentunya setiap dari keduanya, yakni zorof zaman dan zorof makan, disebut dengan maf'ul, disebut dengan maf'ul fih. Nah, fa zorful makani, ini ta'rifnya, dia adalah ismul makanil mansubu bitaqdiri fi. Ya. Zorof makan merupakan isim makan, isim tempat yang dinasab dengan takdir adanya fi. Contohnya, jalastu amama syekh. Aku duduk di depan atau di hadapan syekh, seorang guru. Nah, jalastu fil makanil ladzi amama syekh. Nah, ini takdirnya. Nah, ya. Sebelumnya kita baca dulu. Fa amama zorfu makanin li'annahu
ismun mansubun, karena dia adalah isim yang dinasab, waqa'a fihil hadatsu, yang terjadi padanya suatu peristiwa, suatu kejadian, yang kejadian itu adalah julus, peristiwa duduk, ya, suatu pekerjaan duduk. Maka dengan takdir adanya VI, takdirnya seperti ini. Ya. Jalastu fil makanil ladzi, saya duduk di tempat yang di depan Syekh. Ini takdirnya, takdir dari kalimat jalastu amama Syekh. Maka amama di situ dia dihukumi sebagai mudhaf, wa syekh di situ mudhafun ilaihi, sebagaimana yang telah kita ketahui kemarin. Zorof kalau di dalam kalimat tentu kedudukannya menjadi mudhaf. Maka setiap isim yang terletak setelah zorof, baik makan maupun zaman, dihukumi apa? Mudhafun ilaihi. Seperti biasa, Syekh Ahmad bin Thabit Al-Ghusabi hafizallahu ta'ala akan memberikan contoh dari Al-Quranul Karim. Wa mithaluhu minat tanzili qaulul aliyyil a'la. Dan contoh dari at-tanzil, yakni Al-Quran, perkataan yang maha tinggi lagi maha tinggi, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Di surah Al-An'am Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman ayat 18. Al-qahiru fawqa ibadihi. Fawqa adalah zorof, makan, dan ibadihi adalah isim yang terletak setelah zorof makan tersebut, dan dia tentunya menjadi mudhaf ilaih. Fawqa di sana menjadi mudhaf. Nah, baik, kita lanjut lagi baca. Fa kharaja bi qawlihi ismul makani ismuz zaman. Ketika telah disebutkan ismul makan, maka tentunya keluar, ya, ketentuan kriteria dari isim zaman. Dan keluar pula perkataan jika dikatakan mansub, kedua saudaranya marfu dan majrur. Ini kan yang berlaku untuk isim. Keluar marfu dan majrur karena sudah dibatasi dengan mansub. Maka Nuzaidin Hasanun, ya. Wah, nah ini kan seperti ini. Ini kalau rofa, ya. Wajalastu fi makani Zaidin. Nah, ini kalau majrur. Fala yuqalu lahuma, maka tidak dikatakan pada kedua contoh tadi sebagai zorof fil istilah, secara istilah. Wa qawluhu bitaqdiri fi, dan perkataan musannif dengan ditakdirkannya huruf jarfi, ay taqdiru ma'naha, seperti kemarin, takdir secara maknanya saja, wa huwa zarfiyah, dan dia sebuah keterangan, la takdiru lafziha, bukan mentakdirkan secara lafalnya, kama taqaddama, tentunya sebagaimana yang telah lewat. Fa kharaja bihi ismul makanil mansubu ala ghairi taqdiri fi, ya. 6. Maka ya, keluar dengannya isim makan yang dinasab, ya, di atas bukan ditakdirkannya fi. Nah, contohnya ahbabtu makana Zaidin. Nah, paham ya? Ahbabtu makana Zaidin. Ya, ini tidak ditakdirkan fi secara makna di dalam kalimat ini. Kenapa demikian? Nasabnya makana karena dia berkedudukan sebagai maf'ul bih. Famakana Zaidin maf'ulun bihi la maf'ul fih, bukan maf'ul fih. Kenapa? Li'anna al-hadatha wa huwa al-hub. Karena kejadian yang ada di dalam kalimat ahbabtu makana Zaidin merupakan hub, sebuah kecintaan. Waqa alaihi wa lam yaqa fihi. Dia terjadi atasnya, bukan terjadi di dalamnya. Begitu. Berikutnya,
Wa zuruful makani katsiratun aidan dzakaral musannifu minha 13 zarfan. Dan keterangan-keterangan tempat ini katsiratun, banyak, aidan juga. Dzakaral musannifu, musannif telah menyebutkan. Hanya sebagian itu yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Ajurum. Di antaranya berjumlah 13 zarfan, 13 zarf. Yang pertama amama, kita lihat di sini maknanya juga. Bi fathil hamzati. Karena kalau nanti kita baca kasroh hamzahnya imam jadinya beda itu lagi. Wa huwa bima'na kuddama, sama berarti seperti kuddama tadi. Ya, di depan, di hadapan. Jalastu amama syekh. Ai kuddamahu, di depannya. Fajalastu fi'lun wa fa'ilun, ya kan? Kalau kita i'rab, jalastu fi'lun madin mabniun ala sukun, ya, litisalihi bita'il fa'il aw litisalihi bi dhamirin mutaharrikin wa ta'u dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun. Berikutnya amama zarfu makanin mansubun bijalastu, amil, wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu ala akhirih, wa amama mudafun wa syaikhi mudafun ilaihi. Taib, wakis ala hadzal i'rab baqiyat al-amthilah al-atiyah. Maka kiaskanlah di atas i'rab ini seluruh contoh-contoh yang akan datang nanti. Atsani, yang berikutnya, kedua adalah khalfa, di belakang. Maka di sini dikatakan diddu kudama, lawan antonim dari kudama. Nah, contohnya sholaitu khalfal maqam, saya sholat di belakang tempat. Ya, maqam ini bukan makam. Begitu. Berikutnya, yang ketiga adalah kuddama, kan sama ya. Bidammil qaf, qafnya di dhamma. Wa tasdidid dal, dalnya di tasdid. Wa huwa bimakna amama, sama berarti di depan. Contohnya masya asyurtiyu quddamal amir, ay amamahu. Asyurti itu artinya apa? Polis. Masya, berjalan di depan al-amir, pemimpin. Nah. Ar-rabi'u, yang keempat, waro'a, sama di belakang. Bilmad, waro'a, ro-nya yang panjang ya. Wahuwa bimakna khalfa, dan dia bermakna khalfa. Contohnya waqa'tu waro'al imam, ay khalfahu. Ya, waqaftu, aku berdiri di belakang imam ya, di belakang imam. Wa mithaluhu min at-tanzil qauluhu ta'ala, dan contoh di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman fanabadhuhu wara'a zuhurihim. Nah, ada wara' disitulah menjadi syahid kita. Zuhurihim, ri di kasrah mudhaf ilaih. Al-khamisu, yang kelima, fauqa, di atas. Ya. Wa huwa ismun lil makanil ali, dan dia merupakan isim untuk tempat yang tinggi. Ya. Jalastu fauqal kursi, bisa dikatakan seperti ini, saya duduk di atas kursi. Kalau mau pakai ala, tafadhol. Tapi nanti ada perbedaan. Ya. Ala untuk yang nempel dari bawah, kalau fauqa bisa kedua-duanya. Baik nempel yang di atas maupun nempel yang di bawah. Contoh seperti misbah. Nah, al-misbah, lampu, fauqa, dia di atas. Nah, dia nempel sama plafon tuh ya, atap. Bukan nempel sama yang bawah. Kalau kita naruh pulpen kan dia nempel sama benda yang di bawah.
Contoh meja. Meja kan dia ada di bawah. Begitu, nggak nempel di atas. Gitu. Wa mithaluhu minat tanzili qauluhu ta'ala, dan contoh dari Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Contoh yang tadi ya. Kemudian yang keenam, as-sadisu tahta. Ya, tahta. Tahta artinya di bawah. Wa huwa ismun lil makanis safil, kebalikannya. Kalau fauqa itu adalah ismun lil makanil ali. Nah, kalau tahta adalah ismun lil makanis safil. Nah, jalastu tahta syajarati. Nah, saya duduk di bawah pohon. Wa mithaluhu minal kitabil aziz. Qauluhu jalla sana'uhu. Idh yubayi'unaka tahta syajarah. Nah, ini menjadi syahid kita, tahta syajarah di surah Al-Fath ayat 18. As-sabi'. As-sabi'. Yang ke-7. Ya, yakni indah. Nah, indah ini adalah posisi yang dekat. Nah, ya. Sebuah nama, sebutan untuk posisi yang dekat. Ismun lil makanil qaribi. Nahu, contohnya jalastu indal muallimi. Saya duduk di dekat guru. Di dekat guru ini nanti bisa di sampingnya, gitu, bisa di hadapannya. Intinya di samping atau di dekatnya. Intinya jaraknya tidak jauh, duduk dia dengan muallim. Wa mithaluhu minal Qur'anil Karim qaulul haqqi jalla jalaluh. Dan contoh dari Al-Qur'anul Karim, firman Allah Subhanahu wa taala yang hak, yang maha benar, jalla jalaluh, yang sungguh luar biasa kemuliaannya. Khuzu, di surah Al-A'raf nih. Khuzu zinatakum inda kulli masjid. Inda. Dia zorof nih. Bahkan bisa diartikan di sisi, bisa diartikan ketika. Nah, kalau di ayat ini kan kita terjemahkannya apa? Ketika. Pakailah perhiasan, pakaian bagus kalian. Nah, ketika setiap masuk masjid. Inda kulli masjidin. Berikutnya as-samin, yang ke-8. Tafaddal man yurid an yaqra'. Nah, silakan. As-saminu ma'a bi fathil aini wa suku bi fathil aini wa sukunaha wal Wasukuni, fathu wasukuniha. wa suku wa sukuniha wal fathu afsah wa huwa ismun li makanil istima'i wal musahabati nahwu jalastu ma'a zaidin ay musahiban lahu wa mithaluhu minat tanzili qaulul haqqi jalla alla fi allahu wallahu ma'as sabirin. Al-Baqarah 249. Baik. At-tasi'u, Sebentar. Ats-tsamin, yang ke-8, ma'a bi fathil aini, dengan di fathah ainnya. Ma'a. Wa sukuniha, bisa juga disukunkan. Makanya kalau kita nanti baca syair atau nazam, ada ma'a, ainnya itu disukun. Ma. Contoh di Tufatul Atfal kalau tidak salah ada itu. Ma. Nah, di situ dikatakan wal fathu afsah. Ain yang di fathah tentu ini lebih fasih. Apa itu ma'a? Ma'a itu adalah ismun li makani lijtima'i wal musahabah. Dia adalah sebutan untuk posisi al-ijtima'. Ya. Posisi berkumpul, wal musahabah, dan kebersamaan. Makanya kan dia terjemahkan bersama, dengan, gitu, musahabah. Contohnya jalastu ma'a Zaidin, saya duduk bersama Zaid. Ya. Maknanya apa? Bukan musahiban tapi musahaban.
Nah, ya. Sahaban lahu. Maknanya adalah bersama dia. Wa mithaluhu minat tanzil qaulul haqqi jalla fi ulah. Bukan Allah tapi ulahu. Wallahu ma'as sabirin. Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bersabar. Lanjut atasi. At-tasi'u izaa bikasril hamzatil ula ma'al maddi wa huwa bimakna muqabilun. Nahwu jalastu iza'an naili ay muqabalahu. Kan tadi muqabil, kok muqabal? Jadinya muqabiluhu. Iya. Muqabilu. Izaa itu dengan mengkasrohkan hamzahnya yang pertama. Karena hamzahnya ada dua tuh. Pertama sama terakhir. Pertama itu yang dikasroh. Ya. Wahuwa bimakna muqabil. Dia maknanya muqabil. Muqabil itu artinya apa? Menghadap. Menghadap. Jalastu izaa an-nili. Nili ya. Mudhaf ilaih. Yakni muqabiluhu, yaitu dia menghadapnya, menghadap ke arah Nil, sungai Nil. Lanjut. 10. Al-ashiru khidha'a bidzalil mu'jamati ma'al maddi bimakna qariban nahwu jalastu khidha'at dari ay qariban minhu. Nah. Mu'jamah itu artinya dengan titik. Dengan zal yang ada titiknya. Ma'al mat disertai dengan mat panjang berarti. Nah, di kitab-kitab ini seringkali ya penunjukan harokat-harokat semacam ini. Bifathil hamzah, bikasriha, wasukuniha. Agar tidak salah karena semuanya ini tanpa harokat. Nah, itu harokat secara kita mengharokati kalimat secara apa? Istilah, bukan secara lambang di situ. Nah, ya, dibuatkan kalimat agar tidak salah dalam membaca. Karena nanti kalau tanpa titik dia dal ya kan? Nah, dikasih titiknya tuh. Nah, dia maknanya qariban, dekat. Di dekat gitu. Di dekat. Jalastu hidza ad-dari. Maksudnya apa? Qariban minhu, dekat dari mana? Dari rumah. Dekat dari rumah. Dan jarak ukuran dekat ini nanti bisa dilihat dari apa? Adat yang berlaku di tempat tersebut. Nah, atau mungkin dengan jarak yang sudah ditentukan. Jalastu hidza ad-dari. Ya, saya duduk di dekat rumah. Nah, lanjut yang ke-11 tilqa'a. Al-hadi asyara tilqa'a wa huwa bimakna izaa nahwu jalastu tilqa al-ka'bati ay muqabiluha. Wa mithaluhu minal kitabil mubini qalul latifil khabiri wa idza surifat absaruhum tilqa'a ashabin nar al-a'raf. Baik. Nah, tilqa'a bermakna izaa. Izaa tadi maknanya apa? Menghadap. Menghadap. Iya, Menghadap. Izaa Menghadap. Muqabil. Menghadap. muqabil, maknanya muqabil. Ya. Di kitab baru beda Ustaz. Apa? Kenapa? Tadi yang ngomong siapa? Rizki Ustaz. Nah, di kitab apa? Yang di kitab cetakan baru situ tilqa'a wa huwa bimakna muqabil. Iya, muqabil. Ini kan ai muqabiluha. Nah, kalau izaa tadi itu apa izaa? Qariban. Qarib ya, izaa itu dekat ya. Nah, baik, berarti di sini apa menghadap izaa itu menghadap. Baik. Nah, tilqa'a. Saya duduk
menghadap Ka'bah. Nah, contoh di dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-A'raf ayat 47 Allah berfirman wa idza surifat absaruhum tilqa'a ashabin nar. Ya, dan apabila pandangan mereka ini dipalingkan ke arah ke arah penghuni neraka, izaa bisa juga disebut atau diartikan ke arah. Ke arah di sini maksudnya apa? Menghadap kepada para penghuni neraka. Begitu, muqabil maknanya. Masya Allah. Asani asyara, lanjut huna. Athani asyara huna bidhamil ha'i wa huwa ismu Isyarat. isyaratin Isyaratin. ismu isyaratin lil makanil qaribi nahwu jalastu huna ay fil makanil qaribi wa mithaluhu minal qur'anil azimi qaulul malikil adli falaysa lahul yawma hahuna hamim al-haqqah. Nah, tempat yang dekat, jaraknya dekat dengan kita, huna, maka sering diterjemahkan di sini, here. Wa misaluhu minal Qur'anil azim, dan contohnya dari Al-Qur'an, qaulul malikil adl, ya, Allah Subhanahu wa taala yang Maha merajai lagi Maha adil berfirman, "Falaisa lahu al-yawma hauna hamim." Ya, maka tiada seorang teman pun baginya pada hari ini di mana? Huna, di sini. Ha huna. Masya Allah, haknya tanbih dong. Ha huna. Taib, lanjut. As-salis asyar. As-salisu asyara sama bifathil musallasati wa huwa ismu isyaratin lil makanil ba'idi nahwu jalastu sama ay hunaka fil makanil ba'idi wa bithaluhu minal kitabil mubini qaulul azizil hakimi wa azlafna thammal akharin asy'ara. Sahih. Ayat 64. Nah. Bifathil muslisah, bukan musallasah ya, tapi muslisah. Muslisah ini 3 titik. Sa akan ada 3 titik di atasnya. Nanti kalau titiknya 2, itu bukan muslisah lagi. Ada lagi istilahnya, berarti kan untuk huruf ta. Nanti kalau titiknya 1, ada lagi istilahnya untuk nun. Kalau di atas. Nanti kalau di bawah apa? Ba. Kalau titik 2-nya di bawah, ya. Gitu. Nah, ini nanti pengaruh juga dengan ilmu dobet ya. Rasem dobet. Gitu. Karena dahulu memang tulisan Arab ini tanpa titik. Gitu. Makanya untuk memberitahukan, ya dibuatlah kalimat-kalimat semacam ini. Menentukan titiknya dari apa? Narasi. Di fathah, huruf yang ada titik 3-nya, berarti sa. Dan dia adalah suatu nama, ya, isim penunjuk, kata tunjuk lah ya, untuk tempat yang jauh. Sama hunaka, muradifnya itu apa? Hunaka, di sana. Ai hunaka fil makanil ba'id, di sana pada tempat yang jauh. Wa mithaluhu minal kitabil mubin qaulul azizil hakim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa azlafna thamma al akharin, dan di sanalah kami apa? Kami dekatkan golongan apa? Orang-orang yang lain. Surah Asy-Syu'ara ayat 64. Baik, barakallahu fikum. Fajami'u asma'il makani, maka seluruh isim-isim makan ini fi hadhil amsilah mansubah. Pada contoh-contoh ini dia apa di nasab ala zarfiyah al makaniyah bil fi'lil mutaqaddimi. Ya. Kita sebutnya apa? Mansubah ala zarfiyah al makaniyah. Nah, dia dinasab di atas apa? Zaraf makan dengan fi'il sebelumnya. Itu amil berarti. Ya. Wa yultahaqqu biha ma asbahaha min asma'il makani nahwu yamin, shimal. Ada yamin, ada shimal. Yamina wa shimala. Kanan kiri. Ya. Nah, yang serupa dengan isi makan yang disebutkan. Faidah, kita baca faidahnya di sini penting. Faidatun az-zurufu minha ma huwa mu'rabun wa huwa al-aktsar. Perhatikan,
Zorof, ya. Di antaranya ada yang bisa di-i'rab, berarti mu'rab sebutannya kan. Dan ini kebanyakannya. Kebanyakan zorof itu apa? Mu'rab. Wa minha ma huwa mabni. Dan di antara zorof itu ada yang mabni. Contohnya seperti amsi, huna, mabni dia. Begitu. Ba'da qabla itu enggak. Tuh. Ya. Nah, itu kan juga termasuk zorof juga itu. Nanti kalau ada huruf jar mim ba'di begitu. Kalau nggak ada huruf jar apa? Dhammah ba'du. Kalau nanti ada mudhaf ilaihnya baru fathah. Ya. Dan yang serupa dengan engkau katakan jalas tu huna amsi. Maka huna di situ isim isyarah mabni ala sukun fi mahali nasbin ala zarfiyatil makaniyah wa amsi mabniun ala kasri fi mahali nasbin ala zarfiyah zamaniyah. Gitu i'rabnya. Paham ya? Huna ismu isyarah mabniun ala sukuni fi mahali nasbin ala zarfiyatil makaniyah wa amsi mabniun ala kasri fi mahali nasbin ala zarfiyatiz zamaniyah. Nah, amsi kemarin dia zorof. Zorof apa? Zorof zaman. Begitu ya. Barakallahu fikum. Baik, insyaallah besok kita akan bahas hal ini. Kita cukupkan pembahasan kita sampai sini dulu untuk keterangan waktu dan juga tempat tentunya pembahasan hari ini, keterangan tempat. Nah, kalau kita nanti berbicara amil bagi zorof, ya, itu adalah lafal-lafal yang beramal kepada zorof tersebut. Nah, di antaranya itu masdar. Bisa masdar menjadi amil untuk zorof. Ya, contohnya, ajibtu min dorbika siapa ya? Zaidan lah ya. Ajibtu min dorbika Zaidan yaumas sabti indal amir. Ajibtu, aku kagum min dorbika dari pukulanmu kepada Zaid, ya. Yaumas sabti pada hari Sabtu, yang dilakukan pada hari Sabtu indal amir di sisi pemimpin itu. Di situ ada masdar kan? Coba perhatikan kalimatnya. Ajib tu min dorbika. Mana masdarnya? Dorbika. Kata dorbun. Dari kata doroba yadribu. Dorbun. Ya kan? Dorban. Itu masdar tuh. Nah, dia beramal tuh kepada yauma nanti. Pada ainda. Kemudian tentu fi'il. Makanya yang tadi ini contoh-contohnya semua kan dihadirkan jumlah fi'aliyah. Juga. Ya. Nah, bisa menjadi apa? Amil untuk zorof. Contohnya dorobtu Zaidan yaumas sabti amamal amir. Aku memukul Zaid pada hari Jumat. Nah, di situ yang beramal kepada zorof siapa? Fi'il sebelumnya al-mutaqaddim. Dorobtu. Kemudian sifat juga. Ya, sigohnya isim fa'il. Ana doribun Zaidan. Nah, nanti kita bahas tuh. Taib. Ada faidah lagi di buku baru, faidah ukhra. Apa faidahnya nih? Zarfuz zamani akthar isti'malan fi kalamil Arab min zarfil makani. Ya. Zarf zaman tentu lebih banyak penggunaannya di kalam Arab, ya, perkataan orang-orang Arab daripada zarf makan. Taib, barakallahu fikum. Jadi zarf zaman lebih banyak digunakan oleh orang-orang Arab ketimbang zarf makan. Taib, nah kita cukupkan ya pembelajaran kita pagi hari ini dengan
membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khair Ustaz. Wa iyyakum jami'an.